Saya, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate. AHY pengalamannya masih sebatas calon gubernur DKI Jakarta. Ini aku Indonesia dengan seluruh tumpah darahku. Di sini aku berdiri. Selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Terima kasih buat Anda semua yang telah meninggalkan komentar positif, memberikan jempol dengan like maupun yang dislike. Tetap saya akan hargai, terutama yang membagikan video-video kita atau konten-konten yang ada di channel Satrio Bushido Library. Saya berharap apa yang kita lakukan hari ini adalah menghasilkan sesuatu yang baik bagi kita semua, terutama bagi orang yang kita dukung atau yang kita idolakan menjadi tokoh publik untuk memimpin bangsa ini ke depan. Indonesia Next Leader. Oke, terima kasih. Setelah kemarin saya mengupload beberapa konten tentang Kang Deddy Mulyadi, dan yang saya ingat yang terakhir saya upload itu adalah head to head antara Ganjar Pranowo dengan Kang Deddy Mulyadi. Nah, head to headnya itu yang kita baca adalah data dari YouTube dan Facebook. Dan ternyata seperti yang mungkin juga Anda sudah pernah tonton, atau bagi teman-teman yang belum nonton boleh tonton di atas ini. Itu memberikan semacam kesimpulan bahwa Kang Deddy Mulyadi lebih mendominasi sosial media atau pengikut di sosial media. Tetapi yang jadi kekalahan Kang Deddy Mulyadi, dia belum memiliki grup-grup relawan yang secara spesifik menyatakan diri mereka atau membentuk identitas mereka sebagai pendukung untuk Indonesia 2024. Oke? Tapi kali ini hal yang berbeda ingin saya sampaikan. Saya ingin menempatkan komparasi ini antara tokoh yang berbeda latar belakang, baik itu dari sisi usia, terus kemudian garis keturunan atau silsilah biologisnya, dan klan politiknya. Hari ini yang saya ambil ini adalah tujuannya untuk mengkomparasi atau membuat semacam perbandingan antara tokoh yang dianggap muda dari sisi usia. Siapa dia? Ini dia AHY. Maka yang kita bikin adalah antara Kang Deddy Mulyadi dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Tujuan ini sebenarnya saya terinspirasi bikin video ini karena memang dari sisi usia termasuk AHY muda, dan dari sisi wacana termasuk salah satu tokoh yang masuk dalam radar survei. Tetapi apakah di kalangan anak muda itu lebih populer AHY yang lebih muda tadi dengan Deddy Mulyadi yang lebih tua 8 tahun dari AHY? Nah, sebelum kita bahas semua tentang itu, dan nanti sebelum kita bikin kesimpulannya, saya tidak ingin membuat kesimpulan itu untuk kalian ikuti, tapi silakan bikin kesimpulan masing-masing. Saya ingin bacakan dulu background politik atau komparasi kedua tokoh ini dilihat dari latar belakang jabatan politiknya dan latar belakang kepemimpinannya di partai politik. Karena kita bicara politik nih. Oke, kita mulai dulu yang pertama, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Nama lengkap Haji Deddy Mulyadi SH. Lahir di Subang 11 April 1971, umur 50 tahun. Pengalaman jabatan politik: pertama, anggota DPRD Purwakarta tahun 1999-2003 dan menjabat sebagai Ketua Komisi E. Yang kedua, Wakil Bupati Purwakarta periode 2003 sampai 2008. Yang ketiga, Bupati Purwakarta periode 2008-2013. Yang keempat, Bupati Purwakarta periode 2013-2018. Yang kelima, anggota DPR RI periode 2019-2024. Kemudian, background yang kedua yaitu kepemimpinan di partai politik. Yang paling pertama, Ketua DPC Partai Golkar Purwakarta 2004-2007. Yang kedua, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat 2016-2019. Nah, itu background Kang Deddy Mulyadi dari dua sisi yang kita anggap masih ada korelasinya dengan kepemimpinan nasional ke depan, yaitu pengalamannya di jabatan publik atau jabatan politik dan pengalamannya di partai politik atau jabatan di partai politik. Terus yang kedua, komparasinya anak muda ini seperti ini kira-kira data yang bisa saya dapatkan dari Wikipedia.
sebagai pedoman yang paling umum dipakai orang untuk mencari profil tokoh atau profil pejabat publik. Oke? Komparasi dalam video ini adalah nama lengkap Mayor Infantri Purnawirawan Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, dan MA. Akrab disapa AHY. Lumayan banyak nih gelar. Lahir di Bandung 10 Agustus 1978. Umur 42 tahun. Jadi punya selisih usia dengan Kang Deddy Mulyadi sekitar 8 tahun. Pengalaman jabatan politik. Memang AHY bisa dibilang tidak pernah memiliki jabatan politik dalam arti jabatan politik secara pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif. Sebab karirnya sejak awal dimulai berdinas di militer sebelum pensiun dini tahun 2016 menjelang Pilkada DKI Jakarta. Jadi ya wajar saja kalau di politik, artinya di kontestasi politik, di politik sipil, AHY pengalamannya masih sebatas calon gubernur DKI Jakarta, masih sebatas itu. Setelah itu ya aktif di partai politik. Oke, baru kita bacakan dulu sebelum kita nanti ulas berikutnya pengalamannya atau latar belakangnya di partai politik. Oke? Tapi ini jangan kaget kalau walaupun Kang Deddy Mulyadi duluan terjun ke politik, tapi dia belum pernah jadi ketua umum partai politik di DPP partai politik. Oke, tapi apa sebabnya? Nanti akan kita lihat. Kepemimpinan partai untuk AHY. Sejak tidak terpilih di Pilkada DKI Jakarta, AHY praktis fokus di partai politik klan SBY, yakni Partai Demokrat, dengan jabatan yang luar biasa. Yang paling pertama jabatan yang diterima adalah Komandan Komando Tugas Bersama Tokogasma untuk pemenangan Pileg 2019. Yang kedua, sejak 2020, Ketua Umum Partai Demokrat, periode 2020-2025. Nah, kalau dilihat dari jenjang atau jabatannya di kepartaian, bisa dikatakan ini AHY ini ya kayak langsung di pucuknya gitu loh, langsung di puncaknya, tidak meniti karir. Kalau Kang Deddy Mulyadi walaupun belum sampai ke ketua umum, dia menjajakinya itu mulai dari bawah. Mulai dari DPC, DPD, ya mungkin suatu saat akan DPP, ya kan gitu. Nah, kira-kira nih, dari dua data ini, apa yang menjadi analisa kita? Yang paling pertama memang dari sisi usia, bisa dikatakan Kang Deddy Mulyadi lebih matang. Sebab usianya sudah 50 tahun. Ya. Kemudian yang kedua, dari sisi karir politik, Kang Deddy Mulyadi itu memang berjuang dari bawah meniti karir. Yang ketiga, pengalaman Kang Deddy Mulyadi dibanding AHY itu sudah merasakan bagaimana sebagai legislatif, bagaimana sebagai eksekutif, bagaimana sebagai legislatif di tingkat kabupaten, dan bagaimana sebagai legislatif di tingkat pusat atau DPR RI. Artinya, pengalaman kebijakan seperti yang sering saya sampaikan sebelum-sebelumnya itu ya sudah pasti dia lebih mengerti gitu. Nah, berikutnya dari sisi latar belakang keluarga. Informasi yang dapat saya himpun, Kang Deddy Mulyadi bukan dari klan-klan politik yang keturunan elit daerah atau keturunan orang-orang berkuasa di daerah, atau bukan petinggi-petinggi lah di pemerintahan. Oleh sebab itu, menurut saya itu dengan AHY secara pergaulan pasti berbeda. Kalau AHY itu pasti pergaulannya itu ya sejak awal dia memang anak tokoh militer dan bahkan cucu dari tokoh militer gitu. Ya kan? Artinya pergaulannya itu ya pasti elit lah. Pasti ya kelas yang bisa katakan ya kelas atas gitu pergaulannya. Bahkan dia sampai jadi anak presiden. Mungkin ya dia tidak pernah merasakan bagaimana hidup di kampung, bagaimana ya hidup seadanya. Menurut saya itu membentuk satu karakter juga bagi seorang pemimpin. Bagaimana dia merasakan apa yang dialami oleh rakyat kebanyakan apabila dia belum pernah merasakan. Tapi bukan saya mau menjudge bahwa AHY itu tidak layak untuk memimpin, bukan. Saya hanya memberikan perbandingan-perbandingan. Seperti awalnya saya membuatnya ini adalah bagaimana agar kita bisa melihat sebenarnya anak muda itu walaupun selisih 8 tahun di antara AHY dan Deddy Mulyadi, sebenarnya mana yang lebih pantas kalau menurut anak muda. Karena anak muda itu kan lebih pada rasionalitas melihat sesuatu. Apakah faktor usianya atau faktor pengalamannya? Atau faktor dia memahaminya terhadap kaum muda. Nah itu dia.
menurut saya yang sangat penting. Oleh karena itu kalau ada pertanyaan misalkan sama saya, Bang atau Om, di antara dua tokoh ini jika disuruh pilih yang mana yang lebih Abang unggulkan atau yang mana lebih Om unggulkan untuk memimpin Indonesia ke depan? Ya, kalau saya seperti video-video saya sebelumnya sudah pastilah Deddy Mulyadi. Tapi kalau ada juga yang menyatakan AHY lebih oke, lebih pantas dari Kang Deddy Mulyadi, ya itu sah-sah aja. Namanya pendapat, kita bisa beda, bisa sama. Tetapi kalau misalkan lebih pantas atau lebih baik atau lebih tepat AHY dibanding Kang Deddy Mulyadi, maka coba Anda sebutkan di kolom komentar. Itu aja video saya singkat hari ini. Dan saya tidak berusaha untuk memojokkan satu pihak atau pihak yang manapun. Saya hanya ingin memberikan gambaran-gambaran kaum muda, pilih siapa atau siapa yang paling tepat untuk bangsa ini di 2024 nanti. Itu kira-kira tujuan dari video ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja. Dan yang satu hal yang perlu saya sampaikan dalam video ini, bahwa menurut saya Deddy Mulyadi itu lebih familiar di kalangan milenial karena dia memang melakukan kerja-kerja yang sangat akrab dengan kaum milenial sekarang, yaitu dunia digital. Oke, terima kasih, sampai bertemu kembali dan cheers!